warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu ketersediaan Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga dengan rekan saya Ibu Tini dan juga Pak Weli selaku wali kelas 6B dan 6C. Kami di sini Pak meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan tentang program Pak. Program yang akan saya angkat untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di Kota Probolinggo. Kebetulan program yang saya angkat ini sabrang lebih Pak. Sabtu belajar bareng literasi digital. Jadi saya ambil program ini pada jam pelajaran Pak, namun ini masuk kategori co-kurikuler. Jadi setelah pembelajaran PJUK, setiap hari Sabtu kelas 6 itu ada pembelajaran literasi digital. Kemudian ini adalah membuat program, ada beberapa tahapan. Di sini kami berada pada tahapan B, Pak, buat pertanyaan. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan saya dan juga Bapak Kepala Sekolah juga untuk memberikan masukan akan program yang akan saya angkat di sekolah ini, Pak. Baik, Bapak. Untuk program saya ini tentang literasi digital, pastinya nantinya anak-anak akan membawa handphone, Pak. Setiap hari Sabtu. Ini juga kayaknya bertentangan, Pak, kalau setingkat sekolah dasar itu membawa handphone pada jam-jam sekolah. Ini juga saya butuh kebijakan Bapak selaku pimpinan di sekolah kami untuk mendukung program Sabrang Legi ini, Pak. Ya. Gini ya, karena memang menurut aturan SD masih belum boleh bawa HP ke sekolah. Tapi karena ini terkait dengan proses pembelajaran, kita upayakan ada surat edaran ke wali murid agar supaya wali murid atau orang tua itu tahu bahwa di sekolah SDN Jati 1 ini ada program yang sangat bagus yang harus didukung oleh orang tua dengan melengkapi fasilitas yang dibawa ke sekolah tiap hari Sabtu. Ini yang harus lebih diperjelas agar supaya apa, tidak salah paham ya. Di sana kok boleh, di sini Jati 1 boleh, di sini tidak boleh ya. Ini memang harus mengacu pada aturan yang berlaku, juga kebijakan, tapi kebermanfaatannya melebihi dari apa yang diharapkan, sehingga ini juga mungkin misalnya ada monef dari pengawas, ini pengawas juga menyetujui, apalagi ini kan termasuk era globalisasi, era digital, sehingga ini anak-anak perlu juga dipersiapkan ke depannya. Paling enggak jadi satu ini alumninya sudah mumpuni di bidang IT ya, atau di pembelajaran digital. Harapan saya begitu juga. Saya kira itu dari saya. Jadi ya itu intinya, pemberitahuan kepada orang tua murid ini harus dibuat ya. Cukup dari saya, cukup. Terima kasih Pak. Berarti kebijakan Bapak ini untuk program ini sangat mendukung ya, Pak? Sangat mendukung, saya khususnya mendukung karena ini untuk kebaikan. Kebaikan anak-anak, kebaikan program bersama. Ini kan juga bagian dari program pemerintah sebenarnya. Iya betul. Harus didukung oleh semua pihak. Saya kira itu. Bapak terima kasih atas kebijakannya mendukung program saya. Saya berharap juga program ini dapat dapat berkembang di sekolah ini karena tujuan dari program ini Pak, karena minat baca di sekolah ini kayaknya menurun Pak, dengan adanya smartphone, gadget itu anak-anak sudah tergerus nih Pak untuk membaca, untuk minat membaca.
Mungkin dengan adanya program ini tetap saya menggunakan smartphone sebagai sarananya Pak, sarana untuk belajar, tapi dikemas dalam game MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian Pak, untuk pengembangan pembelajaran literasi digital ini yang akan saya lakukan, mungkin saya butuh masukan dari rekan-rekan dan juga Bapak Kepala Sekolah. Itu nantinya saya akan membuat sebuah aplikasi Pak. Jadi kami bertiga ini ada link khusus yang berisi foto kami Pak nantinya. Nanti ada foto, kemudian anak-anak itu bisa memilih foto-foto kami itu, misalkan ingin belajar sama Bu Tini, pencet sudah linknya Bu Tini. Ingin belajar dengan Pak Weli, maka linknya Pak Weli itu dipencet. Nah, di sini Pak, untuk mengembangkan pembelajaran itu saya butuh masukan juga Pak. Pengembangan pembelajaran dengan literasi digital ini apa yang harus dilakukan sekolah? Pengembangan pembelajaran digital ini ya yang ini sebetulnya mengalihkan dari anak bermain Gadget. gadget Iya, Pak. yang dirasa ya kurang manfaat dan terus termasuk banyak pengeluaran, dan anak-anak kan nanti beli pulsa kan ya, dipakaikan, tapi hanya untuk main. Makanya istilahnya pengalihan ini yang perlu anak-anak tetap tidak meninggalkan gadget tapi bermanfaat. Bagaimana supaya gadgetnya bermanfaat? Makanya diisi dengan yang bermanfaat berupa belajar ya. Belajar dengan tidak terasa. Anak-anak di situ yang istilahnya mengalihkan bermain menjadi belajar melalui gadget ini yang perlu. Itu yang perlu kita lakukan. Saya kira itu. Siap Bapak. Mungkin ada masukan dari Pak Weli dan juga Bu Tini. Terima kasih. Mungkin sebenarnya bukan masukan saja ini. Iya. Sharing aja. Iya, betul. Sharing ya kita ya, berkolaborasi ya. Iya, betul. Jadi sedikit pertanyaan saja. Pertanyaan, sharing. Mungkin sedikit dari kami, mungkin apa yang melatar belakangi panjenengan untuk membuat aplikasi ini sehingga menjadi tugas panjenengan itu, saya memilih apa tadi, sabrang apa itu? Sabrang legi Pak. Sabrang legi. Sabrang legi itu sabrang manis ya. Iya. Jadi pertanyaan saya, apa yang melatari panjenengan untuk membuat aplikasi ini? Toh di sini juga ada perpustakaan juga yang selama ini vakum. Kok tidak mungkin dengan kolaborasi antara aplikasi ini dan melibatkan perpustakaan yang ada? Mungkin itu aja. Jadi yang melatar belakangi panjenengan membuat aplikasi ini apa? Ini itu pertanyaan. Oke, terima kasih. Iya Pak, memang betul sekali. Setiap adanya program pasti ada latar belakang kenapa program itu saya pilih. Ini gini Pak, untuk latar belakang itu rendahnya minat baca pada murid di SDN Jati 1 Kota Probolinggo. Kemudian ini juga membawa dampak dalam kegiatan pembelajaran. Banyak faktor yang mendorong hal ini terjadi Pak, karena kurangnya budaya membaca, minat membacanya itu kurang. Karena hal ini tergerus dengan adanya smartphone, anak-anak itu hanya membaca sepenggal-penggal saja. Dan anak-anak lebih cenderung suka melihat video-video daripada membaca. Seperti itu. Kemudian kegiatan daya baca itu menurun, Pak. Ini juga mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Siswa menjadi kurang aktif dan kurang percaya diri dalam memberikan pendapat karena kurangnya wawasan yang dimiliki, sehingga tidak berani tampil di depan kelas untuk memberikan pendapat. Kenapa saya tidak berkolaborasi dengan perpustakaan saja? Begini Bapak, karena anak-anak ini kan suka megang smartphone gitu. Suka memegang HP. Saya mengemas buku-buku yang pembelajaran itu saya kemas dalam satu materi.
dalam satu wadah yang namanya digital. Jadi saya itu rangkum semuanya ada di sana dengan menggunakan bahasa anak di dalam digital itu. Kemudian apakah nantinya kita tidak bekerja sama dengan perpustakaan? Saya itu niatannya Pak, ke depannya nanti bahkan ada MOU dengan perpustakaan digital Pak, nantinya. Tapi saya mengukur dulu perkembangan literasi digital anak-anak dulu. Oke, seperti itu Pak. Karena ini dipakai pada jam apa ya 2 JP, 2 JP pada hari Sabtu itu masih masuk intrakurikuler. Namun kegiatannya ini saya masuk ke kurikulernya. Jadi di sini tolak ukur sukses tidaknya suatu program ini saya lihat dari pengunjung dan juga minat anak-anak mengunjungi website kita nantinya. Gitu. Gitu. Kalau Bu Tini mungkin ada masukan? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan begitu ya. Ya. Saya rasa ini program yang cukup bagus juga, ya. Karena juga saya melihat dari siswa saya, siswa ini ya kalau misalkan ada hari ya, mesti mereka itu ada yang ditanyakan, Bu, bawa boleh HP. Oh iya. Nah, seperti itu. Boleh bawa HP, Bu. Nah, iya. Ini anak-anak kok sering tanya seperti itu ya. Terus saya kira dengan programnya Bu Siti ini cukup bagus juga sih untuk pembelajaran supaya minat belajar mereka juga bisa ditingkatkan lagi dan juga pembelajaran di materi yang mungkin mereka agak kesulitan ya. Itu bisa teratasi dengan adanya program ini Bu Siti. Apalagi entar lagi ini kan mau ujian anak-anak. Iya, betul. Iya. Banyak beberapa soal dan materi juga yang harus kita tampilkan di program ini. Iya. Ya. Oh, jadi anak-anak untuk persiapan ujian sekolah juga ya Bu Tini ya. Mungkin bisa belajar di mana saja, kapanpun dengan gadgetnya itu nggih. Siap. Terima kasih Bu Tini. Mungkin dari karakteristik siswa dari Pak Weli 6B, apakah hal itu sama? Jadi apa yang ada ini sesuatu itu intinya dijadikan sesuatu yang positif dan ya, betul. Masukan bagi siswa juga. Oke, siap. Oke, dari karakteristik siswa kita 6ABC ini tidak jauh berbeda ya kayaknya ya, semuanya suka megang HP. Insya Allah hampir bahkan 100% ini Pak. Sudah zamannya soalnya. 100% siswa jadi kita sudah memiliki HP. Zamannya gadget ya. Betul. Beda dengan zaman saya SD, belum ada apa, lihat TV aja di kecamatan ya. Itu pun hitam putih. Jadi sekarang sudah malah TV bisa digenggam, karena HP juga bisa disetel televisi ya. Untuk nilai digital ya Pak semua ya. Tidak ada di genggaman anak-anak. Ini lebih canggih lagi sudah anak-anak. Makanya gimana supaya memanfaatkan anak-anak ini melalui gadget ini terarah gitu loh ya. Jadi anak-anak tidak dengan alur pikirannya sendiri, tapi pikirannya bisa kita arahkan gitu, kita bimbing melalui gadgetnya itu. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih. Ini ada masukan juga dari kami. Saya terserah panjenengan umpama ini apa efektif apa tidak. Jadi umpama sebenarnya era digitalisasi ini memang benar bagus dan di sana ada plus minusnya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita ke depannya ini tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah ada. Jadi sebenarnya miris bagi kami. Jadi perpustakaan yang ada ini kosong melontong. Jadi mungkin masukan nanti mungkin ada kapan waktunya gitu. Jadi anak itu bisa berkunjung ke perpustakaan juga. Jadi betul. Sambil lalu itu perpustakaan kita itu hidup. Jadi kita bisa
berjalan seiring gitu. Jadi era digitalisasi tetap berjalan, terus balik itu perpustakaan kita juga jalan. Jadi ya nopo caranya panjenengan ke depannya. Jadi ini hanya masukan saja sebenarnya. Jadi perpustakaan itu tidak kosong melontong seperti kita di mana-mana sebenarnya perpustakaan itu kosong sebenarnya. Karena katanya bahwa kepala sekolah tadi dunia itu sudah ada di genggaman. Kita cari apa aja di HP ini, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang benar, sesuatu yang salah itu ada di HP. Jadi tidak supaya tidak lupa. Jadi perpustakaan itu ini loh. Jadi gitu. Ini hanya saran bagi kami dari kami. Jadi perpustakaan itu paling tidak dihidupkan kembali dan untuk digitalnya juga berjalan. Tetap literasi Pak. Berarti nantinya kita akan memetakan karakteristik siswa. Kadang ada anak yang memang suka dengan mungkin literasi melalui digitalisasi, atau ada anak yang suka membacanya itu melalui buku-buku mengunjung di perpustakaan. Ini nanti enaknya bagaimana untuk memetakan siswa itu? Bagus ini masukannya Pak Meli tadi. Jadi biar literasi digital hidup dan juga tidak meninggalkan perpustakaan yang manual. Kan dari kami kan tadi gitu. Ini PR buat panjenengan. Lihat sama kalian panjenengan tanya lagi kepada kami. Nah, ini PR buat panjenengan ya nopo. Sekiranya perpustakaan jalan, digital jalan ngeten. Terima kasih. Siap. Berarti ini gini Pak, kita kan di sini berkolaborasi. Jadi saya sama Bu Tini, Pak Weli dan juga Bapak kita berkolaborasi. Jadi dipikir bareng-bareng. Apa kita melakukan observasi, Pak? Sesuai kebutuhan sampean, kalau itu perlu observasi ya. Saya tulis dulu Pak Iya, di sini. Berarti saya kita observasi siswa nih. Iya. Observasi dulu. Nanti di sini akan menemukan angket. Ada yang literasi digital, kemudian ada yang literasinya di perpustakaan, tapi tetap literasi. Atau anak-anak membawa HP itu, literasi digital itu di dalam perpustakaan. Itu kan juga baik kayaknya ya untuk anak-anak. Jadi membawa gadgetnya di dalam perpustakaan gitu Pak. Nanti dengan jumlah siswa itu dari observasi itu mana yang milih digital, mana yang memilih perpustakaan. Tapi nanti misalkan sudah membaca buku di perpustakaan, itu bagi mungkin anak yang tidak memiliki handphone, gadget gitu Pak. Yang tidak memiliki gadget mungkin ya. Atau tidak membawa HP ketika hari Sabtu itu Pak. Kemudian untuk evaluasinya, anak-anak kan pastinya pengen Pak, pengen menggunakan HP itu. Saya menggunakan lab komputer bagi anak-anak yang tidak membawa HP. Jadi nanti saya petakan seperti itu Pak. Ya, bisa. Kan di sini kan memang intinya literasi, cuman ini inovasinya ke digital gitu ya, maunya kan ke digital ya. Ke digital. Literasi tapi digital kan gitu. Kalau yang manual itu sebenarnya sudah berjalan tapi berjalan di tempat anak-anak itu ya. Tuh harapannya Pak Weli kan itu berjalan terus gitu, bukan berjalan di tempat. Tidak meninggalkan. Makanya ini yang manual maksudnya, literasi perpustakaan yang manual itu bagi anak yang nggak punya atau belum memiliki HP bisa, karena kan tidak semua anak mampu beli HP kan gitu ya. Tapi kebermanfaatannya program sampean ini juga bisa dirasakan oleh semua siswa, bukan sebagian siswa, maksudnya kan gitu. Tuh. Ya paling tidak makanya sekolah itu bisa juga memfasilitasi pakai lab komputer bagi yang tidak memiliki HP atau tidak membawa atau belum memiliki HP, bisa difasilitasi oleh sekolah melalui lab komputer.
Ya itu sudah dari pihak sekolah, bukti dukungnya di situ, sehingga anak-anak juga semua merasakan tidak ada diskriminasi ya, yang punya yang nggak punya, kan hanya menghilangkan itu kan. Dan anak merasa terlayani semua dengan ilmu yang sama, maksudnya kan gitu. Ilmu yang sama, ada yang punya ada yang enggak, fasilitasnya maka difasilitasi oleh sekolah, disediakan sarprasnya oleh sekolah. Ya, itu. Karena ini program yang saya angkat itu digitalisasi, maka nantinya otomatis saya akan melakukan observasi ke siswa kelas 6 ABC, Pak. Ya. Kemudian saya juga akan membuat angket bagi siswa yang memiliki HP dan juga yang belum memiliki HP. HP yang memenuhi syarat maksudnya. Memenuhi syarat. Ya. Takutnya seperti kemarin itu, tak memenuhi syarat, tidak bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran dari OSN. Ada yang tidak tahu tapi tidak dibayangkan di daerah lain ini hanya tidak bisa membuka di HP yang memadai, yang bisa digunakan. Yang tidak punya ya itu sudah sekolah sudah memberikan dukungan berupa sarpras yang ada. Ya. Oke Bapak, berarti bisa saya simpulkan bahwasannya sekolah dengan adanya program digitalisasi digital ini mendukung penuh ya Pak. Ya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga akan membuat kebijakan khususnya untuk kelas 6 ABC diizinkan untuk membawa HP setiap hari Sabtu ya Pak. Dengan surat edaran ke wali murid. Siap. Oke Bapak, terima kasih. Akan saya lakukan observasi nantinya di kelas 6 ABC. Saya akan mengobservasi sekaligus saya akan membuat angket untuk kesiapan berdasarkan latar belakang siswa. Maksudnya siapa yang sudah punya, siapa yang belum memiliki HP nantinya, sehingga pembelajaran di kelas 6 ABC ini dapat berjalan secara optimal, secara maksimal juga Bapak. Dan anak-anak pastinya nantinya akan memiliki pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai digitalisasi, sehingga di jenjang berikutnya anak-anak bisa memiliki pengalaman yang sangat berarti ketika masih berada di bangku sekolah dasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Saya mohon kerjasama Bu Tini sama Pak Weli di sini selaku rekan saya di kelas 6. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membentuk kepemimpinan siswa nantinya. Terima kasih atas waktunya Bapak, kemudian rekan-rekan saya semuanya, terima kasih. Semoga program ini dapat berjalan dengan maksimal dan semuanya atas ridha Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Semangat puasanya? Semangat. Ya anak-anak, semoga puasa kita diterima oleh Allah ya sebagai amal ibadah kita nantinya. Anak-anak, ini perwakilan dari kelas 6A, kemudian 6B, dan sebelah sini 6C. Oke. Pastinya kalian dikumpulkan menjadi satu seperti ini ada tujuannya. Jadi apa yang kamu terima nantinya di sini, Bu Siti minta tolong nanti disampaikan ke kelas kalian. Ya, jadi informasi yang sudah Bu Siti sampaikan, nantinya kalian yang akan menyampaikan kepada teman-temanmu yang ada di kelas. Oke anak-anak, ini Bu Siti mau tanya ini, literasi. Apa itu literasi? Membaca. Jadi literasi itu adalah membaca. Di sini siapa yang suka berliterasi?
Ya, siapa yuk? Ya, di IG. Oh, Instagram sih. Instagram ini berarti. Terus siapa lagi? Facebook ada, di IG ada, YouTube, oh TikTok, siapa yang suka TikTok? Sering main-main di TikTok ini berarti. Ya, yang di TikTok. Oke. Selain TikTok, apa lagi? Di IG. Berarti kalian sudah mengenal tentang literasi digital ya anak ya? Itu namanya literasi tapi melalui media digital. Ada Capcut ya? Capcut. Pakai? Oh pakai itu kamu. Oke. Terus itu sudah literasi. Jadi membaca, kemudian membaca, menghayati, kemudian mengerti itu apa isi dari berita tersebut. Sekarang anak-anak sudah booming ya. Semua berita-berita itu dikemas dalam kemasan-kemasan yang sangat singkat berupa video, terus ada tulisan. Di TikToknya seperti itu juga, YouTube ya juga seperti itu. Jadi kita sudah HP itu sudah memberikan literasi digital pada diri kita. Kita harus bisa menggunakan HP itu sebaik mungkin. Kalian megang HP itu sehari penuh, apa 2 hari sekali, apa seminggu sekali, hanya hari Sabtu. Sini yang megang HP setiap hari, anak-anak? Yang setiap hari. Yang dijatah hanya 1 minggu siapa di sini? Biasanya boleh megang HP, tapi hanya hari Sabtu. Hari Sabtu saja boleh pegang HP UFA. Oke. Anak-anak di rumah kalian menggunakan apa? Kok bisa setiap hari pegang HP? Pakai WiFi? Apa pakai kuota? Oh, di rumah sudah ada WiFi. Oke. Anak-anak kalian di rumah kan pegang HP. Berarti kalian di situ mencari informasi melalui HP kalian. Ya. Kalian itu lebih banyak bermain apa belajar dengan HP kalian? Bermain. Biasanya game-game yang biasa kalian gunakan apa? Ya itu yang pakai apa drag and drop itu juga ada. Kemudian berteman gitu saling bikin grup, kemudian menyerang itu. Berarti senang main game ya? Oke. Anak-anak, harapan kalian apa ini? Pembelajaran kan ada literasi digital. Nah, kalian suka main game. Kalian ingin pembelajaran itu dikemas seperti apa? Nantinya ketika sudah ada di literasi digital, ketika saya bikin materi, saya ingin masuk nih ke dalam sini. Gambaran kalian itu, kalian pengen seperti apa belajarnya nantinya? Belajar sambil bermain. Kemudian seperti game, dibentuk seperti game berarti materinya. Terus sama lagi. Kayak apa itu? Oke, maksudnya kemasannya pengen seperti gamenya yang biasa dimainkan Indra. Apa? Free Fire. Oke, berarti kalian bakal gitu. Oke. Terus apa lagi yang lain? Tadi ada yang belajar sambil bermain. Kemudian di sini lebih banyak gamenya Bu. Terus di sini kalau dikemas seperti FF gimana Bu? Free Fire. Terus apa lagi? Mungkin ada masukan? Nantinya kita mau belajar seperti apa? Kalau sudah ada game di dalam pembelajaran kita, nah kalian suka belajarnya di dalam kelas atau di luar kelas? Dua-duanya. Berarti ada yang di dalam kelas, ada juga yang di luar kelas. Misalkan anak-anak kalian itu belajarnya di luar kelas, tempat favorit kalian itu di sebelah mana? Bawah pohon, di tempat yang rindang. Berarti di depan sana itu. Terus di sebelah kelas kita banyak pohon-pohon yang
Ya, semuanya ada jaringan wifi. Misalkan kalian duduk di pas depan kantor ini, kan ada pohon mangga banyak, 1, 2, 3, 4 besar-besar ke utara. Nah, kalian lihat posisi duduk kalian di mana. Ketika di kantor, berarti nanti muncul wifi-nya ruang guru. Ketika kamu duduk di sana, yang di sebelah sana, ya di parkiran sebelah sana, posisi modemnya ada di kelas 3 UM itu 3A. Berarti nanti nama wifi-nya kelas 3A. Passwordnya sama, kelas 3A. Kalian agak ke kantin, depan kantin sana, di sana ada kelas 2A. Modemnya ada di kelas 2A. Pokoknya kalian lihat posisi modem. Ya, di depan kelas. Oh Bu, saya sukanya di kelas 1 tuh Bu, di tangga itu, di bawah tangga itu saya sering duduk di sana. Nah, posisi modemnya ada di kelas 1B, kelasnya Bu Evi, atas kamar mandi itu. Kemudian modem yang kedua ada di kelas 5A. Jadi kalau kamu duduk-duduk di sana ada. Bu, saya suka duduk di depannya perpustakaan. Di terasnya perpus, di sana ada pohon yang besar, rindang, enak, sejuk. Di sana ada modemnya juga. Namanya adalah kelas 1A, kelasnya Bu Evi. Bu, saya sukanya di teras kelas kita Bu, karena bersih. Setiap hari dipel. Boleh. Berarti modemnya ada di kelas 6B. Seluruh lingkungan sekolah kita, di sekitar sekolah kita itu sudah ada modem di mana-mana. Jadi misalkan kalian suka belajar di luar, maka dilihat posisi modem di mana. Gitu ya anak ya. Jadi kalian nantinya ketika belajar literasi digital, kalian sukanya itu ketika dikemas seperti game, banyak permainan-permainan. Ya, pastinya nanti di sana ada skor. Oke anak-anak, karena Bu Sifti itu observasi kalian, ya saya butuh data dari kalian. Dan nantinya ini disampaikan kepada teman-teman kalian yang di kelas 6B sama 6C. Nantinya disalurkan itu linknya. Ya, silakan dibuka HP kalian, diisi berdasarkan keadaan kalian. Ya, diisi berdasarkan keadaan kalian. Saya kirimkan itu link melalui grup ya, grupnya anak-anak ya. Oke, sebentar saya kirimkan ini ke kelas. Nah, yang tidak bergabung di sini anak-anak, tolong nanti dijapri teman kalian untuk mengisi link tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang kalian mengisi link ya. Silakan kalian mengisi link yang sudah saya bagikan ke grup kelas 6A. Kemudian yang tidak bergabung di grup 6A nantinya dijapri. Kelas 6B dan 6C itu dijapri. Kemudian nanti ketika kalian kembali ke kelas, kalian sampaikan program sekolah dengan adanya literasi digital. Kemudian link itu dibagikan di kelas kalian masing-masing atau di grup kalian, grup kelas masing-masing 6B sama 6C. Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jangan lupa linknya diisi ya. Hari ini saya tunggu sampai nanti saatnya berbuka puasa. Nanti kan kalian kembali ke kelas masing-masing, sampaikan pengumuman atau informasi dari Bu Siti mengenai literasi digital itu. Nantinya saya akan mengumpulkan data-data yang sudah kalian isi melalui link tersebut. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifti Fitria, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Jati 1 Kota Probolinggo. Kali ini saya bersama rekan saya, Bapak Samsul Badrus Saleh. Beliau mengajar di SDN Sukabumi 2 Kota Probolinggo. Beliau adalah guru atau tokoh di sekolah SDN Sukabumi 2 yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan literasi digital. Assalamualaikum Pak Badrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Nggih. Pak, terima kasih Pak, ini sudah diberikan waktu bersama saya ini Pak Badrus Ya. untuk tugas saya sih Pak sebagai calon guru penggerak di Angkatan 9, dan ini adalah tugas saya sebagai aksi nyata Pak untuk pembuatan program yang berdampak positif untuk siswa. Pak Badrus, ini saya kan mengambil program literasi digital untuk di sekolah saya Pak. Ya. Saya melihat di statusnya Pak Badrus, kemudian di akun sosial media di sekolah Bapak, khususnya di SDN Sukabumi 2. Ini sangat luar biasa Pak, perkembangannya khususnya di literasi digital. Kemudian saya ingin Pak mengimplementasikan program itu juga untuk anak-anak khususnya di SDN Jati 1. Bapak, ini boleh ya saya mau bertanya ini Pak Silakan. mengenai literasi digital. Ya. Bapak, setelah saya melihat kemudian mengamati dan keinginan saya menerapkan program itu di sekolah saya, bagaimana ini Bapak mengembangkan pembelajaran literasi digital di sekolahnya Bapak? Memang pertama kita kembali kepada pengertian dari literasi dulu ya. Jadi literasi digital itu merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi melalui membaca, menulis, mengamati melalui media digital. Nah, dalam memanfaatkan
ke pembelajaran memang tidak semua kita harus digital semua, tapi di situ kita pilih urgensinya sesuai kebutuhan siswa. Jadi Iya. kira-kira materi apa yang harus disajikan dalam bentuk digital dengan mempertimbangkan misalnya karakteristik dari materi tersebut. Misalnya materi tersebut membutuhkan sebuah media dan medianya sulit karena terlalu besar atau bagaimana untuk dibawa ke sekolah. Nah, itu bisa kita memanfaatkan media digital tersebut untuk membantu proses pembelajaran. Nah, praktiknya biasanya di dalam pembelajaran tersebut saya membuat sebuah software-software yang di dalamnya otomatis memuat sintak-sintak pembelajaran seperti itu, Mbak. Nggih, siap. Eh, untuk pengembangannya berarti di sini Bapak membuat sebuah software atau aplikasi-aplikasi yang nantinya akan digunakan di pembelajarannya, Pak, nggih? Iya, Nggih. benar sekali. Kemudian Pak, setelah Bapak membuat aplikasi itu, kemudian membuat software sesuai dengan kebutuhan yang tadinya ketika kita membawa alat peraga pun itu sulit ya Pak, Iya, untuk anak-anak ya, buat iya, membawa dari rumah untuk ke kelas itu kesulitan, karena begitu besarnya media pembelajaran yang akan dibawa. Jadi iya, Bapak berinisiatif untuk membuat media itu dikemas dalam literasi iya, digitalnya benar Bapak, sekali. nggih Iya, nggih, bener nggih, Pak, nggih. iya. Kemudian Pak, setelah aplikasi itu sudah jadi, kemudian sudah siap diimplementasikan di kelasnya Bapak, ini pastinya ada ini Pak, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran literasi digital itu di kelas? Oke, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi Mhm, aplikasi yang sudah saya buat itu memang sudah integrasi dengan modul ajar, mhm, otomatis di dalamnya sudah memuat sintak-sintak dari model pembelajaran mhm, yang akan disajikan dalam pembelajaran tersebut. Misalnya, anak-anak diminta untuk membuat kelompok terlebih dahulu, itu memang mmm, sudah tersurat di aplikasi tersebut. Kemudian dari kegiatan berkelompok tadi, mhm, anak-anak diminta mengamati suatu fenomena atau suatu aktivitas maya, sehingga mereka menemukan konsep dari sebuah pembelajaran itu sendiri. Jadi tidak guru yang menjelaskan, tapi mhm, mereka yang berusaha mencari tahu. Kemudian setelah siswa memperoleh hipotesa, barulah siswa mempresentasikan di depan kelas. Nah, setelah presentasi, semua kelompok selesai, baru guru di situ memberikan sebuah kesimpulan. Sehingga dari proses tadi terjadi sebuah pemahaman siswa. Jadi siswa menemukan sendiri, kemudian mmm. mereka juga menemukan kesalahan mereka di mana, sehingga proses pemerolehan pengetahuan akan lebih melekat kepada siswa. Jadi seperti itu. Nggih, siap. Berarti guru itu benar-benar sebagai fasilitator nggih, Pak? Iya, Nggih, benar sekali. Iya, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. iya, Nggih kan, Pak, iya, nggih. Bagus iya, sekali, Bapak. Jadi anak-anak itu intinya di sini menemukan sendiri akan solusi ya, Pak, iya, akan tantangan-tantangan yang sudah anak-anak hadapi itu. iya, Dengan begitu ketika menemukan jawabannya sendiri, ini apa ya, ingatannya itu lebih melekat daripada iya, kita menunjukkan, iya, ini jawabannya iya. gitu, Pak, nggih? Iya, Nggih, siswa nggih. juga akan terlibat aktif karena mereka tertantang. Jadi, siswa yang biasanya mungkin kalau kita hanya menjelaskan, Iya, mereka betul, betul. ngobrol, Mhm, rame, dan sebagainya, dengan kegiatan seperti ini, dengan melibatkan siswa mhm. untuk mencari sendiri, itu siswa akan lebih ikut terlibat aktif di dalam pembelajaran. Jadi student center-nya dapat ini, Pak, nggih, Iya, dengan adanya literasi digital iya, itu, Pak, nggih. benar sekali. Nggih. Bapak, ngapunten ini, Pak, untuk sarana dan prasarana, Pak, apa yang dibutuhkan selama atau literasi digital ini berjalan? Oke. Jadi, untuk saya sendiri, untuk Mhm, saya pribadi, saya kan memang memanfaatkan software di sini. mmm, Nah, kemudian software yang saya buat itu memang bermacam-macam, namun sebagian besar software yang saya buat itu sudah HTML5. Jadi cross platform, mau mmm, diakses pakai HP
Android silahkan, mau dipakai akses pakai iPhone, Linux, Windows, semuanya bisa. Jadi apa yang dimiliki oleh siswa di rumah bisa digunakan Support ya Pak, ya semuanya support mensupport untuk semua nggih. pembelajaran tersebut, untuk Hmm. media digital, untuk literasi digital tersebut. Nggih, Ya. luar biasa sekali Bapak ini. Literasi digitalnya memang berjalan ya Pak. Saya melihat ya itu tadi di media sosial sekolahnya Bapak itu. Ya. Jadi Bapak untuk mengembangkan literasi digital ini kita harus siap dengan membuat software, kemudian aplikasi yang sudah semuanya support ya Pak, baik itu Ya. di iPhone, Android, kemudian di PC ya, terutama di Ya. PC juga Ya. Pak nggih. Jadi semuanya sama-sama support. Itu di sarana dan prasarananya. Kemudian aktivitasnya berarti anak-anak itu bisa dikelompokkan gitu Pak nggih? Bisa, Anak-anak itu jadi sesuai dikelompokkan. sintak yang memang dirancang oleh guru. Jadi Nggih, nggih. setelah asesmen diagnostik mungkin jadi masukan bagi guru. Apakah nanti memang Nggih, nggih, mau siap. individual, kelompok, nah itu nanti bisa dijadikan dasar untuk pengelompokan tersebut. Pengelompokan. Iya. Jadi ini pembelajaran berdiferensiasinya sudah jalan Pak nggih? Insya Allah Nggih, seperti itu, nggih. ya. Sesuai sudah Pak ya. Jadi Ya, Bapak sudah melakukan literasi digital ini sesuai dengan kebutuhan belajar murid. ya, Nggih. Jadi ya, guru ini benar-benar menjadi fasilitator untuk menuntun, bukan menuntut nggih Pak nggih. ya, Nggih. benar Nggih. sekali, ya. Bapak terima kasih ini atas informasi yang luar biasa yang sudah Bapak sampaikan ini kepada saya, khususnya saya sebagai calon guru penggerak juga ingin menerapkan program ini di sekolah saya. Jadi keterampilan apa yang harus saya kuasai ini saya sudah dapat gambaran ini tadi dari Bapak. Ya. Jadi kita harus belajar tentang software apa, kemudian Iya. aplikasi apa yang bisa support untuk semua device ya Pak. Untuk Iya. semua device itu jadi benar-benar untuk meminimalisir kendala yang nantinya akan terjadi Iya, Pak. benar sekali. Nggih. Iya. Pak Badrus terima kasih atas waktunya Ya, Bapak. sama-sama. Doakan saya ya Pak ya bisa Ya, menjalankan pasti, program insya Allah ini bisa. nggih, di sekolah saya. Ya. Nggih sampun saya akhiri perjumpaan kali ini Bapak. Ya. Semoga Pak Badrus juga senantiasa sehat. Amin. Diberi kelancaran juga di literasi digitalnya Bapak semakin berkembang lagi dan saya Amin, bisa amin. belajar nih sama Bapak nantinya. Amin. Nggih Silakan. sampun saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.